RCTP Legislator on the Road kembali hadir untuk Anda yang dipersembahkan oleh DPRD Kabupaten Cirebon. Saat ini saya sudah berada di kantor DPRD Kabupaten Cirebon, pemirsa. Kabupaten Cirebon akan berusia ke 542. Bukan usia yang sedikit, ini usia yang matang sekali, pemirsa. Lalu apa sih harapan dari wakil rakyat, kemudian pemerintah daerahnya tentang Kabupaten Cirebon? Walaupun masih banyak pekerjaan rumah, tapi ada juga progres yang baik, pemirsa. Baiklah, kita akan tanya wakil rakyat, pemirsa, terkait dengan perkembangan Kabupaten Cirebon. Di momentum hari jadi Kabupaten Cirebon ke-542 pasti punya banyak harapan. Kita ingin tahu wakil rakyat dari Kabupaten Cirebon, ada Pak Teguh di sini. Pak, harapannya apa sih Bapak di hari jadi Kabupaten Cirebon ini, Pak? Ya, sesuai tema hari ini. Hari jadi hari ini kan temanya Sun Lakngon ya. Kalau tidak salah itu artinya itu merindukan. Cirebon aku rindu berat gitu Pak. Gitu ya Pak ya. Apa yang Bapak rindukan sih Pak Teguh? Kira-kira rindu apa sih yang dirindukan oleh Kabupaten Cirebon? Tentunya yang dirindukan oleh masyarakat Kabupaten Cirebon. Rindu jalanan mulus, rindu Cirebon tanpa banjir, rindu Cirebon yang notabene adalah bisa mensejahterakan masyarakat wilayah Kabupaten Cirebon itu sendiri. Saat ini kondisinya bagaimana Pak? Masih banyak pekerjaan rumah yang belum terselesaikan Pak Teguh? Sangat banyak sekali di akhir periode 2019-2024. Banyak beberapa catatan yang dilakukan oleh DPRD tentang kinerja-kinerja yang ada. Tapi bukan hal yang tidak mungkin juga, kami masih tetap optimis untuk bisa menyelesaikan semua permasalahan yang ada di Kabupaten Cirebon. Menurut Bapak, apa dulu yang harus dilakukan sebagai utama, Pak? Bagi saya yang paling utama adalah infrastruktur terlebih dahulu. Di sisi lain adalah peningkatan pendapatan daerah yang notabene banyak sektor-sektor yang bisa dijadikan sektor PAD lebih besar lagi. Karena kurang lebih tahun 2019 PAD Kabupaten Cirebon 400 miliaran, di tahun 2024 sekarang sudah mencapai 800 miliaran. Artinya kita masih bisa menggenjot beberapa sektor lagi yang notabene bisa dioptimalkan terlebih lagi. Oke, PAD setiap tahunnya pasti kan meningkat ya Pak ya? Tergantung kebijakan. Tergantung kebijakan. Tapi potensi yang ada di daerah Kabupaten Cirebon khususnya itu sangat besar untuk peningkatan PAD di Kabupaten Cirebon. Oke, tapi realisasinya seperti kurang saja Pak Teguh ya? Masih tetap kurang, masih banyak kekurangan-kekurangan dan itulah yang harus kita benahi dan pemimpinnya ya harus tetap berbenah diri. Termasuk kami-kami juga yang ada di DPRD harus introspeksi diri juga. Bagi kami setiap hari harus kita introspeksi kebijakan kita sendiri juga, khususnya di lingkup kebijakan pemerintahan daerah itu sendiri. Oke, di pemerintahan saat ini Pak, Bapak boleh kasih nilai berapa nih Pak? Aduh, jangan kayak Pilpres. Oh jangan, nggak boleh ya Pak ya? Berbahaya itu. Berbahaya. Tapi jadi, bagaimana Bapak melihatnya Pak? Sudah oke, menuju baik atau bagaimana? Bagi saya ada dan tidak ada kata oke dan tidak oke. Bagi saya adalah harus ada terus pembenahan. Harus ada pembenahan, harus ada perubahan lah kira-kira seperti itu. Mindset, di mana Cirebon wajib harus punya skala prioritas. Lebih tepatnya itu, karena tidak semua masalah akan bisa selesai semuanya. Skala prioritas yang saat ini bagaimana Pak? Sudah oke, bagusnya? Secara bertahap insya Allah akan lebih bagus lagi, tapi kita belum ada rencana ke depan yang seperti apa untuk memprioritaskan. Bagi saya satu kritisi adalah kita masih belum bisa memanfaatkan prioritasnya di bidang infrastruktur dan peningkatan anggaran daerah. Kendalanya apa sih Pak Teguh? Kendalanya ya kita wajib untuk bekerja bersama-sama baik struktur pemerintahan maupun masyarakat itu sendiri. Oke, sekarang belum bekerja sama nih Pak? Sudah bekerja sama, tapi belum bekerja bersama-sama. Oh begitu, oke. Pak, ada yang ingin disampaikan kepada warga Cirebon Pak? Untuk setiap warga Kabupaten Cirebon, selamat hari jadi ke-542. Semoga Cirebon makin jaya dan makin mensejahterakan masyarakatnya. Oke, terima kasih banyak Pak Teguh Dirgahayu Kabupaten Cirebon. Oke, dari Bupati Cirebon dengan tema Cirebon Sun Kelangon itu punya makna apa sih Pak Bupati? Ya, jadi dengan tema itu kita harus selalu rindu terhadap Cirebon. Karena Cirebon ini kita tahu bahwa Cirebon ada orang-orang tua kita dulu yang membangun Cirebon dengan tentunya dengan perjuangan, maka kita harus selalu rindu dan kita harus ingat para pendiri Kabupaten Cirebon. Oke, bersama-sama membangun Kabupaten Cirebon dari berbagai sektor, berbagai lini. Apa dulu yang harus dilakukan nih Pak?
Jadi yang harus dilakukan kita sama-sama melakukannya dari kita sesuai dengan tupoksi kitanya. Pemerintah akan tentunya dengan dinas-dinas terkait membawa bagaimana Cirebon berkemajuan. Maka kami pun minta dukungan terhadap masyarakat Cirebon agar program Kabupaten Cirebon bisa didukung dan ikut serta membangun Kabupaten Cirebon. Oke, punten nih Bapak, ini kan termasuk akhir masa jabatan Bapak juga nih. Bagaimana selanjutnya nih Bapak untuk ada pesan untuk yang pemerintahan selanjutnya atau ada warga juga yang ingin Bapak himbau? Ya, jadi kami sebentar lagi bulan Mei ini akan lengser tentunya. Karena gitu kita aturannya, maka kami mohon nanti yang PJ-nya bisa meneruskan yang baiknya dan membenahi yang kurangnya. Kita melestarikan nilai-nilai lama yang baik dan menggali nilai-nilai baru yang lebih baik. Apa dulu Pak harus dilakukan nih Pak? Jalan, banjir, sampah? Semuanya. Semuanya. Karena di dinas ini kan ada dinas-dinas. Ada yang menentukan lingkungan hidup, ada yang menangani tanah jalan, PUTR. Jadi semua bidang dinas itu melakukan sesuai dengan tupoksinya. Oke, di samping ada beberapa PR yang belum diselesaikan, ada juga progres ya. Pengangguran menurun ya Pak ya? Stunting, kesehatan, stunting juga kan, kesehatan. Keberhasilan juga ya Pak ya? Iya. Ada himbauan pada warga Kabupaten Cirebon? Kami menghimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Cirebon dalam rangka memperingati ulang tahun yang 542 ini, ayo kita bangkit, kita bekerja keras untuk kesuksesan kita semua. Yang penting Kang Akur, Kang Adem, Ayem, Tentrem kita bangun Cirebon bersama-sama, insya Allah Cirebon akan lebih katon maning. Terima kasih banyak Pak Bupati. Apa keinginan dari Ketua DPRD Kabupaten Cirebon dengan bertambahnya usia untuk Kabupaten Cirebon? Apa nih Pak keinginan Bapak Pak di hari jadi ini Pak? Jadi tadi tema besarnya Cirebon Sun Kelangan. Cirebon aku rindu berat. Kelangan apa? Rindu sama apa? Gitu. Jadi kita nih rindu Cirebon yang masyarakatnya sejahtera. Cirebon yang jalannya mulus. Cirebon yang bebas banjir. Cirebon yang gampang cari kerja gitu. Jadi kita merindukan Cirebon yang menjadi kota yang diidam-idamkan. Diidam-idamkan. Versinya Pak Ketua apa? Ya tadi, yang pasti kita pengangguran udah nggak ada, kemiskinan udah berkurang, infrastrukturnya bagus. Nah, oleh karena itu 5 tahun ke depan kita berharap dari tonggak hari jadi ini Cirebon bisa semakin lebih baik lagi. Semakin lebih baik lagi. Progresnya kan pengangguran konon katanya ini semakin menurun. Alhamdulillah. Perekonomian juga meningkat. Alhamdulillah. IPM juga Pak meningkat Pak. Betul. Apalagi sih Pak yang kurang yang harus perlu dibenahi lagi? Itu indikator makro. Oke. Indikator mikronya masyarakat Cirebon gampang cari kerja. Masyarakat Cirebon gampang untuk mengakses pelayanan kesehatan. Masyarakat Cirebon gampang untuk mendapatkan fasilitas pendidikan. Karena hari ini pendidikan mahal, utamanya untuk pendidikan level SMA sampai ke perguruan tinggi. Kita berharap pembangunan manusia, pembangunan infrastruktur, pembangunan ekonomi ini kan saling berkelindan. Bisa kita akselerasi. Masalah-masalah yang paling mikro, yang simpel adalah kita berharap banjir, genangan sudah berkurang. Kita berharap jalan mulus. Kita berharap semua kebaikan-kebaikan untuk Cirebon yang lebih oke. Oh baiklah, Pak ngomong-ngomong ini juga menyentil tentang AMJ ini Pak, akhir masa jabatan. Bupati bagaimana nih Pak? Bapak punya nilai nggak nih untuk pemerintah sekarang Pak? Dapat nilai 11. 11 Dari 12 tapi. Oke. Yang kurangnya apa sih Pak? Yang perlu kita kuatkan adalah menggenapkan apa yang sudah dicapai oleh pemerintahan periodenya Pak Bupati Imron dan Bu Wakil Bu Ayu Ciptaningsih. Kita tutupi kekurangan-kekurangannya dengan menyempurnakan, menggenapkan. Harapannya apa? Harapannya semua keluhan masyarakat, semua keluhan warga bisa kita tuntaskan. Kan kalau keluhan banyak, mulai dari
jalan tanpa PJU kan masyarakat pengennya nih Cirebon terang. Ya. Berarti kan PJU di jalan-jalan Kabupaten Cirebon harus segera terpasang. Betul. Kemudian tanpa jalan berlubang, harus ada tim reaksi cepat yang bisa nutup lubang gitu kan. Jangan sampai dibiarkan terus-menerus dan jadi masalah. Kemudian perekonomian yang lebih baik lagi. Gampang cari kerja lah. Gampang cari kerja. Kalau ini kan panjang, kalau gampang cari kerja. Iya, iya. Industrialisasi harus didorong, perdagangan jasa harus dikuatkan, pariwisata harus terus didorong, UMKM didorong juga gitu. Ketika ini tumbuh dan berkembang dan terakselerasi baik, saya yakin pasti Cirebon akan oke banget. Akan oke banget. Nah, ini kedatangan Bunda. Bundanya Ini- para wakil rakyat nih ya. Beliau ini pengawal Bapemperda, Pengawal. Oh, baiklah. pengawal kebijakan. Oke. Boleh punya apa ya? Punya harapan apa nih, Ibu, untuk Kabupaten Cirebon di tahun ini? Ya, harapan saya Cirebon di masa yang akan datang itu kalau terkait dengan perda ya, semoga perda yang sudah dibuat itu cepat dibuatkan perbuknya, kemudian bisa disosialisasikan kepada masyarakat dan dijalankan. Agar memberikan dampak Nah, dampaknya biar bagus. penyelesaian masalah Cirebon. Nah, gitu. Contoh seperti sampah, banjir, disabilitas, ya banyak sekali. Jadi, Sekarang masih ada kendala itu? oh banyak kendala. Nah, prosesnya panjang. Prosesnya panjang. Ya, dan itu tidak pernah terselesaikan, bukan tidak pernah ya, terselesaikannya tersendat, begitu. Tersendat. Ya. Memang apa faktornya, Bu? Faktornya apa ya, Kang? Karena Banyak faktor. memang regulasinya berjenjang dan semua harus berproses sampai jadi perda secara makro jadi dulu, kemudian ada perbuk menjadi juklak juknis, kemudian baru dioperasialisasikan oleh dinas dan proses ini agak sedikit memakan waktu. Kelamaan, prosesnya kelamaan. Harusnya kan bisa lebih cepat Ya, lagi. itu. Contoh Apa? ya. Karena belum serius. Nah itu, kalau ada keseriusan ya, kerja ikhlas misalnya ya, seperti Bunda tuh selalu kerja ikhlas, begitu. Tidak cukup dengan ikhlas, tapi harus cerdas. Bagaimana sih menyikapi agar misalnya perda ini cepat bisa dilaksanakan gitu ya. Contoh misalnya masalah sampah, ya itu nggak pernah diselesaikan, akhirnya sampah kemana-mana gitu. Terus yang disalahkan akhirnya dewan. Ini dewan dapilnya gimana sih, gitu kan? Luapan emosi ini. Karena dewan sama rakyat kan dekat gitu. Gitu. Ada apa saja, nih dewannya nggak bisa kerja sih, gitu kan? Padahal kita sudah melakukan segala-galanya. Iya, kayak lagu dangdut dong Roma gala-gala. Jadi ini lebih ke eksekutifnya juga harus lebih Iya, lebih lebih gercep lagi gitu ya, Bu ya? Begitu, Iya. gitu jadi. Jadi tadi di paripurna pesannya jelas. Pembangunan Kabupaten Cirebon jangan berbasis sektor aja deh. Ke depan harus disempurnakan berbasis sektor dan berbasis teritorial. Bedanya jauh. Khawatirnya kalau pembangunan hanya berbasis sektor, nanti orientasinya hanya menyelesaikan proyek-proyek pemerintah. Menyelesaikan proyek-proyek pemerintah saja itu baik sebenarnya. Tapi harus kita pastikan proyek pemerintahnya selesai, masalah masyarakatnya juga selesai. Jangan proyek pemerintahnya selesai dilaksanakan, tapi masalah rakyatnya belum selesai. Nah, Gitu. itu. Masalah rakyatnya belum selesai. Ibu mungkin Jadi- ada yang ingin sampaikan. Tadi kayak beliau nih, tadi bilang, ini program penanganan sampahnya, pembelian infrastrukturnya udah ada, pengadaan TPA-nya oke, lain-lainnya oke, tapi kok Cirebonnya belum signifikan. Kenapa? Ada masalah apa gitu? Sampahnya belum selesai secara sempurna, tapi programnya udah selesai. Oh, ternyata karena volumenya terlalu banyak. Yang kedua harus membangun budaya masyarakat untuk tertib, biasa hidup bersih. Ternyata budaya masyarakat juga ini harus diselesaikan. Diedukasi. Iya. Gitu. Kalau masyarakatnya nggak sadar buang sampah sembarangan, ya sehebat apapun dinas LH, kedodoran gitu. Betul. Jadi warga juga harus paham ya, Bu ya. Ya. Harus juga mengerti Harus bersinergi, berkolaborasi. Kolaborasi. Oke. Ibu langsung dong, Bu, ke warga Kabupaten Cirebon, apa yang harus disampaikan? Bapak-bapak, ibu-ibu, masyarakat warga Kabupaten Cirebon, semuanya yang saya cintai, dalam rangka HUT Kabupaten Cirebon yang 542 ini,
Semoga Cirebon semakin katon, Amin. semakin membuat kita kelingan, ya, semakin membuat kita rindu. Rindunya bukan karena jalan bolong, tetapi rindu karena infrastruktur yang bagus, tidak ada sampah, Lapangan kerja kemiskinan, melimpah. terentaskan, ya, disabilitas juga diperhatikan, ya, dan masalah-masalah yang lain termasuk pasar Junjang juga cepat diselesaikan. Amin. Begitu. Sehingga masyarakat yang hidup di Kabupaten Cirebon itu merasa nyaman. Begitu, dan mudah-mudahan semua ini didengar oleh Bapak Ketua DPRD, Ampun. Bapak Bupati, ya, dan semua Di samping Ketua DPRD. ya, semua pejabat yang ada di Kabupaten Cirebon ini. Mudah-mudahan Cirebon lebih hebat, lebih bagus, dan lebih nyaman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak, closingnya Pak. Closingnya Cirebon sudah tua, 542 tahun umurnya. Jangan sampai kita tua dalam ketertinggalan. Kita harus bisa buktikan kepada Indonesia bahwa Cirebon lebih baik hari ini, Cirebon ke depan akan semakin lebih hebat lagi. Dan Amin. sinergi kolaborasi semua stakeholder yang ada di Kabupaten Cirebon jadi kunci keberhasilan pembangunan Cirebon. Oke, terima kasih banyak. Kita ketemu lagi di program Legislator on the Road besok. Sampai jumpa.